Hanya sekilas saja Daniel dapat memastikan wanita itu adalah Tracy Smith. Walaupun sudah hilang selama 2 tahun, tetapi perawakannya tetap terukir di dalam benaknya. Entah bagaimanapun dia, Daniel tetap dapat mengenalinya. Tapi, ia bilang, ia bermarga Moore. Winnie berbicara dengan hati-hati. Namanya Tracy Moore. Ia tidak mengenalku dan Winnie. Tampaknya ia tidak sedang berpura-pura. Direktur Tony mengingatkan dengan serius, Anda harus berhati-hati dengan hal ini. Bagaimanapun, ia adalah orang dari keluarga Moore. Sudahlah, aku punya perhitungan sendiri. Tangan Daniel memberi instruksi pengawal membuka pintu mobil dari luar. Winnie dan Direktur Tony turun dari mobil. Segera selidiki latar belakang Tracy Moore ini. Hati Daniel bergejolak kacau, namun tetap menjaga ekspresi wajah yang tenang. Baik, Ryan lekas melaksanakan. Daniel menundukkan kepala melihat video di tablet itu. Hatinya sangat rumit. Benarkah dia? Dia sudah kembali menggunakan identitas lain. Begitu muncul langsung memberi pukulan kuat padanya, seolah sengaja mengatakan perang kepadanya. Tuan Daniel, sudah diselidiki. Ryan menutup telepon dan buru-buru melapor. Berdasarkan data Nona Tracy Moore itu adalah adik dari Lorenzo Moore. Sebelumnya ia bersekolah di negara Maple. Tahun ini ia kembali setelah lulus dan membantu Lorenzo mengurus grup Moore. Dengar-dengar ia punya saham 20% grup Moore. Ia adalah pemegang saham terbesar kedua. Sebelumnya ia tidak punya pencapaian apapun dalam bisnis. Hari ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan wajahnya di publik. 20% saham? Daniel mengenyitkan kening. Devina hanya ada 10%, ditambah 5% milik Billy. Jumlah saham kedua ibu dan anak itu pun lebih rendah dari Tracy Moore. Benar, Ryan berbicara dengan serius. Tampaknya Nona Moore ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika insiden di tahun itu Lorenzo yang membawa Tracy pergi, maka segalanya dapat dimengerti. Ekspresi Daniel membeku. Insiden di kota Chiang Mai itu ada banyak jejak yang dihilangkan. Kita kesulitan menemukan Tracy. Entah apapun cara yang kita gunakan, tampaknya insiden ini ada campur tangan dari keluarga Moore. Benar sekali, kita telah mengabaikan bagian ini. Ryan menganggukkan kepala. 2 tahun ini kita telah mengerahkan segala cara mencari Nona Tracy, tapi sulit sekali menemukannya. Sekarang tampaknya hanya keluarga Moore yang bisa menyembunyikannya dari kita. Setelah terdiam sejenak, Ryan mengingatkan Daniel dengan serius lagi. Tapi segalanya hanya prediksi kita. Nona Moore ini boleh pasti Nona Tracy. Ada kemungkinan dia adalah orang yang digunakan Lorenzo untuk menggodamu. Ketika mendengar ucapan ini, Daniel terdiam. Masalah ini rumit sekali. Jika Tracy Moore adalah Tracy Smith, artinya Lorenzo sudah tahu identitas aslinya. Saat itu membawanya pergi untuk memanfaatkan Tracy demi menghadapinya. Jika ia bukan Tracy Smith, maka berarti Lorenzo juga tahu masalah Tracy. Ia mencari orang yang berperawakan mirip dengannya untuk menggoda dirinya. Tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Sekarang Daniel tidak bisa memikirkan hal lain. Ia hanya ingin tahu apakah Tracy Moore ini adalah Tracy Smith. Jadi ia memberi perintah, minta orang selidiki jadwal Nona Moore itu. Aku ingin bertemu dengannya. Baik, Ryan lekas melaksanakan. Bip-bip. Di saat ini telepon Daniel tiba-tiba berbunyi. Ia lekas menjawab panggilan itu ketika melihat notifikasi telepon Carlos. Papi, upacara masuk sekolah dimulai. Papi sudah di mana? Carlos yang sudah berumur 6 tahun semakin bertambah dewasa. Suaranya pun memancarkan nada tegas yang tak sesuai dengan umurnya. Daniel melihat jam tangan. Segera tiba. Cepat ya.
Carlos dan Carla menunggumu. Oke. Daniel lekas memberi instruksi tangan kepada Rian. Rian menepuk pundak sopir mengisyaratkan untuk menambah kecepatan. Setelah mematikan telepon, Daniel lekas memerintah, hadiah yang aku siapkan untuk 3 anak ada di rumah. Minta orang antarkan ke sekolah cepat. Baik. Rian lekas menelpon. Daniel melihat jam tangan dan mendesak sopir untuk menambah kecepatan. Hartono menyetir mobil hampir mau terbang. Ia dengan cepat melesat pergi ke sekolah dasar Apel Emas. Tetapi ketika di tikungan, ia malah bertabrakan dengan sebuah mobil Rolls Royce White perak. Bam! Terdengar sebuah dentuman keras, mobil tersentak dan berhenti secara bersamaan. Kedua mobil melaju begitu cepat, bagian depan mobil bertabrakan, sepertinya bodi mobil agak peok. Kemudian kedua pengawal yang duduk di kursi penumpang sama-sama turun, momentum yang sama seperti angin. Kami buru-buru, kami tidak minta pertanggungjawabanmu, cepat minggir. Rian belum sempat berbicara, pengawal wanita di depan sudah memerintahkannya dulu. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Rian berkata dengan tidak senang, kami berjalan lurus, kalian tidak belok. Orang yang melanggar peraturan lalu lintas adalah kalian. Yang seharusnya minggir adalah kalian. Hidup di kota Bunaken begitu lama. Ini pertama kalinya Rian bertemu dengan orang yang berani sombong di hadapannya. Wanita ini buta, ia tidak tahu siapa dirinya. Banyak omong. Pengawal wanita itu memelototinya dengan dingin. Ia mengepal tangan mengeluarkan suara kerak-kerak. Minggir atau tidak? Kenapa? Ingin berkelahi? Rian membungsukkan dada ke depan. Ia adalah pengawal di grup Wellens. Memangnya ia bisa diprovokasi oleh seorang wanita? Rian, terdengar suara berat Daniel di dalam mobil. Sudahlah, kita buru-buru. Baik. Rian memelototi pengawal wanita itu dengan kesal. Anggap saja kamu beruntung. Laki-laki tidak berkelahi dengan perempuan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Pengawal wanita itu menjawab dengan tanpa rasa sungkan. Kamu! Rian marah hingga urat birunya keluar. Ia baru saja ingin meledak. Pengawal wanita itu langsung naik ke mobil. Kurang ajar! Rian naik mobil sambil kesal. Siapa sih begitu sombong? Kalau bukan karena terburu-buru, hari ini aku harus memberi pelajaran. Rian tertegun sebelum ucapannya selesai. Jendela mobil di depan perlahan-lahan diturunkan. Sebuah wajah familiar terlihat dari samping, seperti salju di musim dingin, murni dan arogan, indah dan bersih. Tracy Moore melirik mobil di luar. Setelah memastikan sopirnya yang melanggar aturan, ia mengenyitkan kening sambil memberi instruksi. Sopir wanita lekas mundur memberi jalan. Nona Tracy! Rian terkejut, hati Daniel bergetar. Ia lekas menurunkan jendela mobil melihatnya. Ternyata orang di dalam mobil itu adalah Tracy Smith, wanita yang dirindukannya. Wajah itu, sosok dari samping itu, kedua mata itu, rambut hitam itu, dan wangi familiar itu. Meskipun gaya berpakaiannya berubah dan auranya tidak sama, tapi Daniel tetap bisa mengenalinya dalam sesaat. Dia, benar dia. Jantung Daniel hampir berhenti berdetak. Ia buru-buru membuka pintu mobil. Tracy! Tetapi ucapannya baru keluar dari mobil Rolls Royce Red perak itu sudah membelok dan melesat pergi. Tracy! Tracy! Daniel mengejarnya dengan buru-buru, hampir saja ditabrak oleh mobil yang lalu lalang. Dalam lalu lintas yang padat itu banyak mobil yang menekan klakson. Ia mau tak mau berhenti. Tuan Daniel! Rian turun dari mobil menariknya. Hari masih panjang, sekarang ke sekolah dulu. Daniel memandang mobil yang pergi menjauh, hatinya sangat bersemangat. Pasti itu adalah Tracy. Benar sekali, ia sudah kembali. Iya, benar-benar sudah kembali. Di dalam mobil Rolls Royce berperak, pengawal wanita yang duduk di samping kursi mengemudi akhirnya bereaksi.
Mobil tadi sepertinya mobil Daniel Wallens, pewaris grup Wallens. Tracy menarik pandangannya dari dokumen melalui kaca spion belakang. Ia menatap dingin pria di dalam keramaian mobil. Karena jarak yang jauh, ia tak bisa melihat jelas wajah pria itu. Namun tubuh tinggi dan ramping itu memberi rasa familiar padanya. Dalam lubuk hatinya tiba-tiba terasa sakit. Sebuah perasaan kompleks yang sulit dikatakan muncul perlahan. Tracy memegang bagian jantungnya dan mengenyitkan kening. Kakak bilang kita bermusuhan dengan keluarga Wallens. Kurasa ini adalah perasaan dendam itu. Kalau tahu itu dia, tadi harusnya menabraknya dengan keras, ucap pengawal wanita dengan kesal. Tidak usah buru-buru. Tracy memicingkan mata dan menatap sosok tubuh itu dengan keji. Daniel Wallens, sampai jumpa nanti. Setelah naik mobil, hati Daniel sangat rumit di benaknya penuh dengan Tracy. Sebelumnya ia hanya melihat melalui rekaman CCTV acara pelelangan. Dari sosok tubuh yang buram itu, ia yakin orang itu adalah Tracy. Tetapi ia masih ragu, belum benar-benar yakin. Namun saat melihatnya sekilas dari jarak dekat, ia sudah yakin sepenuhnya dia adalah Tracy Smith. Tidak mungkin salah. Ini membuatnya terkejut sekaligus senang. Konspirasi perselisihan, ia sudah tidak menghiraukannya lagi. Ia hanya ingin tahu Tracy-nya masih hidup dengan baik, dan ia telah kembali. Tidak peduli seberapa banyak rintangan dan seberapa banyak kegagalan, ia harus mengejarnya kembali agar mereka sekeluarga bisa bersatu kembali. Daniel tiba di sekolah tetapi telat 15 menit. Untung saja pengawal rumah sudah bergegas membawakan hadiah kemari. Ketika ia membuka pintu, sesosok tubuh mobil menyerahkan hadiah kepadanya dengan malu-malu. Wajahnya penuh dengan keramahan dan kehati-hatian. Kenapa kamu kemari? Daniel mengenyitkan kening. Pengawal menerima barang itu dengan tangan kosong. Victoria buru-buru menjelaskan dengan bahasa isyarat. Malam ini aku menemani kakek makan. Ia mengantarku kembali dengan mobil. Ketika sopir mendapat telepon dan tahu hadiah berada dalam mobil, aku takut akan menunda upacara sekolah anak-anak, jadi langsung bergegas kemari. Daniel menjawab, terima kasih, lalu berbalik badan pergi. Sama-sama. Victoria melakukan bahasa isyarat di belakang tubuhnya dan memandangnya pergi. Antar Nona Victoria pulang. Rian memerintah lalu segera mempercepat langkahnya mengikuti Daniel. Nona Victoria, silahkan. Pengawal membuka pintu mobil. Victoria terus berdiri di sana, menatap Daniel dengan tulus hingga sosok tubuh itu hilang dari pandangannya. Ia baru mengalihkan pandangannya. Daniel mempercepat langkah kaki buru-buru menuju aula. Upacara sekolah sedang berlangsung. Kebetulan sekali perwakilan murid baru sedang naik ke panggung untuk berpidato. Carla yang berumur 6 tahun sudah besar tanpa ada lemak. Ia berubah menjadi lebih cantik. Lemak di tangan kecilnya juga menjadi ramping. Mata yang sering menangis itu juga menjadi lebih kuat dan percaya diri. Halo semuanya. Namaku Carla Wallens, murid baru kelas 1. Sangat senang dapat berpidato di sini mewakili murid baru tahun ini. Daniel menyinggungkan senyuman puas ketika melihat Carla berada di atas panggung. Setelah insiden Tracy, ketiga anak itu menjadi trauma. Ia menghabiskan banyak pemikiran dan banyak cara agar anak-anak dapat keluar dari masa lalu itu dan bangkit kembali. Dalam sekejap 2 tahun berlalu, ketiga anak pun sudah masuk ke sekolah dasar. Walaupun Carlos sudah sejak lama belajar mandiri dan ia sudah memiliki pengetahuan yang tinggi dan kebajikan yang dalam, agar ia memiliki masa kanak-kanak yang bahagia, Daniel tetap memintanya bergabung di kegiatan sekolah agar ia dapat menjalin hubungan dengan teman di sekolah. Tidak boleh sama seperti dirinya, sering mendapat pelatihan khusus dan kehilangan masa kanak-kanak itu.
Tetapi meskipun begitu, Carlos tetap lebih dewasa daripada teman-teman seumurannya. Ia selalu bengong, bahkan diam-diam mencari tahu keberadaan Tracy di internet. Pidatoku selesai, terima kasih. Carla selesai berpidato, ia membubuhkan badan kepada orang-orang di bawah panggung dan turun ke bawah. Daniel memandangnya sambil tersenyum. Carla jalan mendekat dan duduk di samping Daniel lalu mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang. Katanya sudah janji bakal tepat waktu, malah telat. Maaf, lain kali tidak akan lagi. Daniel mengusap rambutnya dan menyerahkan kado yang sudah disiapkan kepadanya. Mulai hari ini, kamu sudah jadi anak SD. Kedepannya harus belajar rajin ya. Terima kasih, Papi. Carla menerima hadiah itu dengan senyuman cerah di wajahnya, tetapi ketika dapat melihat jelas hadiah itu, ia berbicara dengan tak berdaya. Setiap kali, selalu boneka baby. Boneka bebeku sudah memenuhi satu kamarku. Jika bukan Barbie, Papi harus memberikanmu apa? Daniel berwajah serius. Bukankah anak perempuan menyukai ini? Tidak perlu ditebak lagi. Kadoku sudah pasti mobil mainan dan pesawat mainan. Carlos yang berumur 6 tahun juga sudah terlihat lebih kurus. Ia berubah menjadi anak laki-laki yang rupawan. Punyaku, pasti jigsaw puzzle. Carlos mengangkat ujung bibirnya penuh karisma dan dingin. Jigsaw puzzle, 1000 buah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Kalian terlalu memahami Papi. Daniel agak tak berdaya. Tapi kali ini Papi memilihnya dengan hati-hati. Tidak terlalu sama dengan yang dulu. Jelain versinya berbeda. Apalagi yang berbeda? Carlos memutar mata ke atas meliriknya. Sudahlah, aku tidak berharap banyak. Kalian suka apa? Papi suruh beli, suruh orang beli. Daniel lekas bertanya. Memangnya itu masih disebut kado? Carlos menepuk-nepuk pundak Daniel seperti orang dewasa. Sudahlah Papi, aku tidak ingin mempersulitmu. Sudah bagus ada kado. Benar, aku sangat suka boneka ini. Toh ini boneka versi terbaru. Carla memainkan boneka barunya dan menggunakan jarinya berhitung. Setelah dihitung, ia sudah menempati urutan ke-39. Lain kali pasti akan memberi kalian kejutan. Daniel merasa dirinya harus memperbaiki masalah ini. Kalau tidak, setiap memberi hadiah anak-anak akan terpaksa menerimanya. Acara sudah mau selesai, ayo kita pergi. Carlos sudah tidak tahan lagi. Baginya kegiatan formal ini hanya membuang waktu. Jika bukan karena Carla berpitado hari ini, ia pun malas datang kemari. Oke, ayo jalan. Daniel membawa 3 anak meninggalkan acara terlebih dahulu. Ia ingin seperti dulu menggendong mereka di pundaknya. Namun 3 anak itu sudah tidak bersedia. Aduh, sudah SD, macam masih duduk di atas bahu Papi. Carlos semakin suka berlagak dewasa. Ia melirik teman perempuan di sekelilingnya dan berbisik kepada Daniel. Sekolah ini banyak anak perempuan cantik. Kalau mereka melihatnya, mereka akan mengira aku anak Papi yang manja. Lalu ke depannya tidak akan bermain denganku. Hahaha. Daniel tertawa terbahak-bahak. Anak Papi? Kak Carlos, saat lulus taman kanak-kanak, kakak pernah berjanji pada pacar berdarah campuran itu. Ketika besar nanti, kakak akan menikahinya. Carla menaikkan alis dan
bercanda kepadanya sambil terkekeh. Kakak juga membelinya surat cinta. Sudah lupa? Taman kanak-kanak telah usai. Sekarang sudah SD. Masa lalu adalah masa lalu. Carlos meliriknya dan berbicara dengan serius. Siapa yang ingat masa kecil? Carlos, kamu tidak setia. Carlos mendesah, kehilangan kata-katanya. Tidak baik seperti ini. Benar sekali. Carla mengerutkan bibirnya dan memelototinya dengan tak suka. Benar, sama sekali tidak mirip dengan Papi. Papi menepuk kepala Carlos. Memangnya Papi setia? Carlos tiba-tiba bertanya. Terus, apa yang terjadi dengan Bibi Victoria itu? Ketika mendengar ucapannya, Daniel tertegun. Ia mengira anak-anak masih kecil tidak paham apapun, jadi ia tidak pernah berdiskusi hal ini secara langsung kepada mereka. Tetapi tampaknya sebenarnya mereka paham. Waktu itu Tuan Besar menghapus bersih seluruh informasi mengenai Tracy dan menggunakan Victoria untuk menggantikan posisinya. Walaupun anak-anak tidak paham masalah ini, tetapi mereka tetap dapat merasakan selama 2 tahun ini Victoria sering keluar masuk berusaha baik pada mereka dan Daniel. Jika dia orang lain, anak-anak mungkin akan mengacuhkan dan membencinya. Tetapi Victoria lemah lembut dan berfisik lemah, juga bisu. Ia tampak kasihan, bahkan anak-anak juga tidak tega berucap kasar padanya, jadi mereka hanya bisa menjaga jarak dengan sungkan. Anak-anak sudah besar dan mulai memahami maksud orang dewasa. Mereka tahu kakek buyut ingin Victoria menjadi ibu mereka. Carlos dan Carla juga menjadi serius ketika membahas topik ini. Mereka mendongak melihat Daniel. Carlos mengernyitkan kening dan bertanya langsung. Papi, apa Papi menyukai Bibi Victoria? Papi, apa Papi akan menikahinya? Carla menggandeng tangan Daniel dan menatapnya dengan gelisah. Tidak akan. Daniel menggelengkan kepala. Dalam hati Papi hanya ada mami kalian. Baguslah kalau begitu. Carlos menghela nafas lega dan berkata dengan serius, belakangan ini aku sering memimpikan Mami. Aku merasa Mami akan segera kembali.